Tapi belum juga naik ke mobil, tahu-tahu datang teroris Libya yang marah pada Dr. Brown. Si dokter eksentrik itu coba lari, tapi dia tidak bisa. Dan beberapa peluru bersarang di tubuhnya. Kejar-kejaran terjadi di jalanan, sampai Marty harus injak pedal gas mobil sampai mentok. Lalu Marty melakukan time travel ke 30 tahun masa lalu. Pemuda bernama Marty McFly ini sedang terburu-buru berangkat sekolah karena sudah terlambat. Marty cukup ahli dalam menunggangi skateboardnya. Pas sampai di sekolah, pacar Marty, yaitu Jennifer, mengajaknya lewat samping karena di lorong utama sudah menunggu guru BP. Tapi tetap saja keduanya tertangkap basah dan diberi peringatan keterlambatan lagi. Sambil jalan, guru berkepala plontos itu memperingatkan Marty agar jangan sering ketemu sama ilmuwan gila bernama Dr. Brown. Guru itu tampak sekali tidak suka sama keluarga McFly karena ayah Marty juga dulunya bersekolah di situ. Chance, you're too much like your old man. No McFly ever amounted to anything in the history of Hill Valley. Siangnya, Marty dan band musiknya mengikuti audisi buat tampil di pesta prom SMA-nya. Mereka memainkan genre rock and roll dan Marty menunjukkan bakatnya dalam bermain gitar. Tapi para juri langsung menolak band Marty karena dianggap terlalu berisik. Sepulang sekolah, Marty mengumpahkan kekesalannya karena sikap para guru tadi. Jennifer yang jalan di sampingnya coba memberi motivasi agar hal itu tidak bikin Marty ngedown. Jennifer bahkan menyuruh Marty mengirimkan kaset demo musiknya pada perusahaan rekaman. Saat itu Marty melihat ada sebuah mobil baru yang diantarkan ke sebuah toko. Dia sangat kagum sama mobil tersebut. Dia lalu berkata, suatu hari akan ngajak Jennifer berpergian dengan mobil seperti itu. Ya, angan-angan anak muda yang indah ya. Sebelum tahu kalau hidup gak semudah kata-kata yang diucapkan. Sebuah mobil datang dan mengganggu kemesraan sepasang kekasih itu. Dan itu adalah ayah Jennifer. Gadis cantik itu pun segera berlari ke arah mobil ayahnya. Menjelang maghrib, Marty sampai di rumahnya. Dia malah melihat mobil sang ayah diderek akibat kecelakaan. Padahal malam minggu besok dia mau minjam buat ngajak Jennifer ke pesta prom. Marty masuk ke rumah dan malah mendapati ayahnya sedang berdebat sama seseorang, yaitu Biff. Ayah Marty disalahkan karena mobilnya kurang nyaman, jadi bikin Biff nabrak. Bukannya minta maaf karena sudah merusak mobil orang lain, Biff malah menyalahkan ayah Marty. Biff ini atasan ayah Marty di kantor. Sikap Biff sangat buruk pada ayah Marty, seakan tidak ada respect sama sekali, meski dia sedang di rumah keluarga McFly. Marty menatap kesal ke arah Biff yang berjalan keluar dengan sikap arogan. Marty juga kesal karena dia seharusnya pakai mobil itu besok malam. Ayahnya cuma bisa bilang maaf. I needed that car tomorrow night, Dad. I'm sorry. Malamnya, pas makan malam, si ibu mengomeli Marty yang pacaran sama Jennifer. Dia merasa kalau Jennifer terlalu agresif karena berani nelpon cowok duluan. Adik Marty yang cewek komplain, kalau ngikutin ibunya, bagaimana dia bisa dapat pacar? Dan dijawab, kalau takdir yang akan mempertemukannya. Lalu ibunya cerita bagaimana dia bertemu George McFly, ayah Marty. Saat itu George jatuh dari pohon dan ditabrak sama mobilnya kakek Marty. Lorraine, ibu Marty yang merawat luka George, merasa kalau dia sudah dipertemukan dengan belahan jiwanya. Lalu ciuman pertama di pesta prom SMA jadi momen kuncinya. Cerita cinta Lorraine didengarkan dengan seksama oleh dua anaknya, tapi suaminya malah sibuk nonton TV. Di tengah malam, telepon Marty berdering keras. Itu panggilan dari Dr. Brown yang mengingatkan Marty tentang pertemuan mereka jam 1 pagi ini. Masih merasa ngantuk,
Marty bergegas datang ke lokasi di parkiran sebuah mall. Di situ Dr. Brown menunjukkan sesuatu yang aneh, mobil DeLorean yang sudah dimodifikasi. Dr. Brown segera menyuruh Marty merekam, karena Dr. Brown saat itu sedang melakukan eksperimen. Dia memasukkan Einstein, anjingnya, ke dalam mobil, lalu menggerakkan mobil dengan remote control. Mobil itu ngebut sampai kecepatan 140 km per jam dan yap, mobil itu menghilang, meninggalkan jejak api di jalurnya. Mobil itu menghilang, meninggalkan jejak api di jalurnya. Dokter pun menjelaskan kalau dia mengirim anjingnya ke masa depan, yaitu 2 menit ke depan. Lalu tahu-tahu mobil itu muncul lagi di tempat dia menghilang sebelumnya. Lalu Dr. Brown menunjukkan pada Marty bagaimana pengaturan mobil mesin waktu itu. Dia mencontohkan beberapa tanggal sampai berhenti di sebuah hari, yaitu 5 November 1955. Dr. Brown bilang kalau hari itu adalah hari di mana dia dapat ide untuk membuat mesin waktu. Yang berarti dia sudah menghabiskan 30 tahun demi terciptanya mobil tersebut. Marty nanya, apa mobil itu juga pakai bensin? Dan dijawab sama Dr. Brown kalau mobil itu butuh plutonium. Marty kaget mendengar mobil itu memakai tenaga nuklir. Dr. Brown menjelaskan kalau plutonium tadi dipakai untuk menciptakan energi listrik sebesar 1,2 gigawatt. Dr. Brown bilang dia kebetulan mencuri plutonium dari teroris Libya. Lalu Dr. Brown mengisi lagi 1 tabung plutonium ke mobilnya. Dia ngomong akan pergi 25 tahun di masa depan. Dari dulu dia sangat ingin melihat bagaimana perkembangan teknologi dunia. Tapi belum juga naik ke mobil, tahu-tahu datang teroris Libya yang marah pada Dr. Brown. Orang Libya itu langsung menembaki Dr. Brown. Si dokter eksentrik itu coba lari, tapi dia tidak bisa. Dan beberapa peluru bersarang di tubuhnya. Para teroris itu belum selesai, mereka mengejar Marty juga. Beruntung, Marty sempat masuk ke mobil dan berusaha kabur. Kejar-kejaran terjadi di jalanan, sampai Marty harus injak pedal gas mobil sampai mentok. Dan tanpa sadar kalau tombol perjalanan waktunya masih menyala. Lalu Marty melakukan time travel ke 30 tahun masa lalu. Jalan di depannya tiba-tiba berubah jadi lapangan rumput dan Marty menabrak sebuah gudang. Marty melakukan time travel ke 30 tahun di masa lalu. Jalan di depannya tiba-tiba berubah jadi lapangan rumput dan Marty menabrak sebuah gudang. Keluarga pemilik tempat itu terbangun dan mengintip ke dalam. Di tahun 1955, mobil DeLorean belum diproduksi. Jadi mereka kebingungan, benda apa yang menabrak gudang. Si anak malah menunjukkan komik alien yang UFO-nya sedikit mirip sama mobil tersebut. Apalagi, Marty malah keluar dengan pakaian anti radiasi. Tambah bikin keluarga petani itu ketakutan. Marty coba menjelaskan, tapi malah dapat tembakan. Bocah itu pun segera kembali ke mobil dan cabut dari situ. Marty sendiri belum terlalu sadar apa yang sudah terjadi. Lalu dia tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Marty terkejut karena perumahan tempat tinggalnya saat ini masih berupa lapangan luas. Baru gapura depannya saja yang berdiri. Marty kembali ke mobil berniat mencari tahu lebih banyak. Tapi sayangnya bahan bakar mobil itu sudah habis. Marty lalu menyimpan mobilnya di belakang baliho besar. Dia berjalan ke kota yang keadaannya berbeda jauh dengan yang dia tahu. Cuma satu yang sama, yaitu balai kota dengan menara jam besar di atasnya. Lalu Marty melihat koran dan baru sadar kalau dia benar-benar sudah pergi ke masa lalu
di tahun 1955. Marty melihat telepon umum di dalam sebuah kafe. Dia masuk dan coba nelpon Dr. Brown. Tapi teleponnya tidak tersambung. Marty memutuskan ngopi sebentar. Pas tahu-tahu suatu rombongan pemuda masuk ke dalam kafe. Marty mengenali wajah pemuda yang paling depan, yaitu Biff, teman ayahnya yang suka bertindak arogan. Cuma yang ini versi mudanya. Dia memanggil nama McFly. Tapi bukan Marty yang dipanggil, melainkan orang di sebelahnya, yang ternyata adalah Georgie McFly alias ayah Marty saat masih bujangan. Biff bertindak sama persis dengan yang pernah Marty lihat di rumahnya. Ternyata sejak muda, memang Georgie sering dibully sama Biff. Lalu Biff nengok ke arah Marty dan mengomentari jaket Marty yang mirip pelampung. Rombongan Biff pergi setelah melakukan candaan jelek pada Georgie. Marty masih bengong mengamati Georgie yang duduk di sampingnya itu. Pelayan kafe bernama Goldie datang dan mengomeli Georgie yang selalu diam saja dibully sama Biff. Goldie mengoceh kalau Georgie harus mencontoh dirinya yang selalu berjuang demi diri sendiri. Marty keceplosan ngomong kalau Goldie ini akan jadi wali kota di masa depan. Goldie dan Georgie terkejut, tapi mengira kalau itu cuma ucapan sembarangan saja. Marty mengikuti Georgie yang pergi naik sepeda. Ternyata Georgie sedang pindah tempat ke atas sebuah pohon besar. Di tangannya memegang sebuah teropong, seperti mau mengamati sesuatu. Tak disangka ternyata Georgie sedang mengamati seorang gadis di lantai 2 sebuah rumah, yang kebetulan gadis itu lagi ganti baju. Marty sedikit kecewa dengan kelakuan ayahnya itu. Lalu tiba-tiba Georgie terpleset dan jatuh ke tengah jalan. Saat ada sebuah mobil lewat, Marty langsung berlari menolong Georgie. Tapi Marty terbangun dari pingsan saat malam hari. Seseorang mengompres kepala Marty. Dia mengenali suara itu adalah suara ibunya. Marty sejenak mengira kejadian sebelumnya cuma mimpi buruk. Tapi dia mendengar ibunya menyebut tahun 1955. Marty langsung duduk dan kaget melihat sang ibu. Tapi versi muda. Lauren memanggil Marty dengan nama Calvin. Ternyata Lauren mengira merek celana dalam yang dipakai Marty adalah namanya. Yap, Lauren melepas celana luar Marty buat mengobati luka di kaki. Tapi Marty menyebut nama aslinya. Marty diajak makan malam sama ibu Lauren alias nenek Marty. Di situ berkumpul paman dan bibi Marty, tapi versi anak-anak. Marty keceplosan pernah melihat sebuah sitkom yang sering ditonton ayahnya. Tapi dia lupa, di hari itu sitkom tersebut baru pertama kali ditayangkan. Marty lalu nanya di mana jalan Riverside, yang mana itu alamat Dr. Brown. Ayah Lauren memberitahu kalau lokasinya ada di bagian timur kota. Sementara Lauren minta izin ke orang tuanya agar Marty boleh menginap. Dia khawatir kalau Marty masih terluka akibat ditabrak mobil tadi siang. Tapi Marty menolak dan segera pamit pergi. Tak lama kemudian, Marty sudah sampai di alamat Dr. Brown, yang adalah sebuah rumah mewah dengan pekarangan luas. Marty disambut Dr. Brown yang lagi pakai helm aneh di kepalanya. Dan di tahun itu, Dr. Brown sudah eksentrik dan juga sudah melakukan penelitian-penelitian aneh. Seperti saat itu, dia nyuruh Marty jadi percobaan alat pembaca pikiran. Tapi tidak ada waktu main-main. Marty langsung berkata kalau dia datang dari masa depan, memakai mesin waktu buatannya Dr. Brown. I'm from the future. Dan sekarang dia butuh bantuan Dr. Brown buat kembali ke tahun 1985. Marty menunjukkan SIM miliknya yang bertulis berlaku sampai tahun 1987. Dia juga menunjukkan foto dirinya bersama kakak dan adik perempuannya. Dr. Brown malah mengira itu foto palsu. Dr. Brown jelas mengira perkataan Marty cuma omong kosong. Dia berlari pergi menuju gudang dan mengusir Marty. Tapi Marty tidak menyerah.
Dia menceritakan asal luka di kepala Dr. Brown yang pernah dia dengar sendiri dari orangnya di 30 tahun setelah hari itu. Dr. Brown langsung buka pintu dan melotot tak percaya pada Marty. Keduanya lalu pergi buat melihat mobil DeLorean yang disembunyikan Marty. Di situ Dr. Brown melihat isi dalam mobil dan berteriak senang kalau benda yang saat ini masih cuma rancangan mentah, yaitu sebuah kapasitor penjelajah waktu, berhasil diwujudkan. Lalu mereka kembali ke rumah Dr. Brown. Marty lalu memutar video rekaman Dr. Brown yang dibuat saat Marty masih di halaman parkir mall tahun 1985. Lalu dia menunjukkan saat Dr. Brown menjelaskan cara kerja mesin waktunya. Dr. Brown mudah terkejut bukan main mendengar mesin waktunya butuh tenaga sebesar 1,2 gigawatt. Karena itu sumber tenaga yang sangat besar. Apalagi di tahun itu plutonium tidak mudah ditemukan. Tentu saja di masa depan juga. Makanya Dr. Brown sampai harus mencuri dari teroris Libya. Marty dengan putus asa memohon agar Dr. Brown memikirkan cara agar Marty bisa kembali ke 1985. Dr. Brown bilang kalau alternatif tenaga sebesar itu cuma bisa didapat dari petir. Lalu Marty ingat kejadian besar yang akan terjadi minggu depan, yaitu menara jam di balai kota akan tersambar petir besar. Dia tahu itu dari berita di potongan koran tahun 1985 yang Marty bawa. Dr. Brown langsung berseru kalau itu bisa jadi solusi buat masalah Marty. Tapi selama seminggu ke depan, Dr. Brown melarang Marty keluyuran. Dia dilarang bertemu dan bicara sama siapapun, yang mana hal itu bisa mempengaruhi masa depan. Tapi Dr. Brown curiga kalau Marty sudah ketemu orang lain selain dirinya. Marty pun ngomong, dia ketemu kedua orang tuanya. Dr. Brown lalu minta buat lihat foto Marty tadi. Anehnya, di foto itu, kepala kakak Marty malah hilang, seolah sudah dihapus. Dr. Brown menjelaskan, kalau pertemuan Marty dengan Lorraine dan George mungkin merubah sesuatu. Seperti misalnya, Lorraine tidak jadi jatuh cinta pada George dan akhirnya tidak jadi menikah. Yang artinya, Marty dan dua saudaranya itu juga tidak akan pernah dilahirkan. Besoknya, Marty dan Dr. Brown datang ke SMA Hill Valley. Dr. Brown bilang kalau Marty harus memperbaiki kesalahannya dengan cara memastikan Lorraine dan George bertemu lalu saling jatuh cinta. Di situ mereka malah melihat George lagi dibully sama gengnya Biff. Muncul juga si guru BP yang anehnya kepalanya sudah botak di tahun itu. Dr. Brown bercelutuk bingung. Apa yang Lorraine suka dari George yang payah itu? Marty bilang kalau ibunya cerita merasa iba pada George saat tertabrak mobil. Dia pun panik karena kejadian kemarin Marty menggantikan George ditabrak. Dan mungkin itulah kejadian yang mempengaruhi masa depan Marty. Dr. Brown lalu nyuruh Marty membantu George buat dekat sama Lorraine, gimana pun caranya. Marty dan George nyamperin Lorraine, tapi gadis itu justru tampak terpesona pada sosok Marty daripada George. Belum Marty melakukan sesuatu, bel sekolah berbunyi dan semua orang pergi. Dr. Brown ngomong kalau Lorraine jelas-jelas jatuh cinta pada Marty. Dr. Brown berkata, Marty harus benar-benar berusaha keras membuat George dan Lorraine pacaran. Lalu Marty melihat poster pesta prom dan dia ingat ibunya pernah bilang, disitulah kedua orang tua Marty berciuman dan mulai pacaran. Marty datang lagi ke George dan berbohong kalau Lorraine menyukai George. Dan gadis itu ingin diajak ke pesta prom sama George. Tapi George takut kalau ditolak. Lalu mereka melihat Biff dan kawan-kawannya sedang mengganggu Lorraine. Marty yang marah melihat ibunya diganggu, langsung maju dan menarik Biff menjauh. Tapi dia langsung sadar kalau badan Biff jauh lebih besar darinya. Hampir saja perkelahian terjadi. Untungnya datang guru BP botak di dekat mereka. Marty lanjut meyakinkan George agar mengajak Lorraine ke pesta prom. Tapi George tetap bilang dia takut ditolak. Saat itulah Marty melihat
kalau sosok kakak laki-lakinya di foto sudah hampir lenyap sepenuhnya. Untungnya besok pagi George berubah pikiran. Dia minta bantuan Marty buat cari cara mengajak Lorraine ke pesta prom. Dan kebetulan saat itu Lorraine sedang ada di kafe. George memberanikan diri masuk ke kafe. Dia berjalan mendekat ke arah Lorraine. Tapi baru George memperkenalkan dirinya, tahu-tahu datang Biff dan berteriak memanggil George. Tidak mau Biff mengacau, Marty pun turun tangan. Dia membuat perhatian Biff beralih padanya. Whoa, Biff. Yap, dengan berani, Marty memukul Biff lalu lari keluar. Merebut skateboard dari seorang bocah buat melarikan diri dari kejaran Biff dan kawan-kawan. Marty berpegangan pada bak mobil buat kabur, tapi Biff mengejarnya pakai mobil juga. Hampir saja Marty tertangkap, kalau saja dia tidak bertindak cepat. Dan mobil Biff menabrak truk dan bikin dia ketumpahan banyak kotoran sapi. Sayangnya, aksi itu justru bikin Lorraine semakin terpesona pada Marty. No, but I'm gonna find out. Marty pun pulang dan mendapati Dr. Brown sedang menonton rekaman video dirinya sendiri yang ada di masa depan. Kebetulan di bagian sebelum Dr. Brown tertembak. Marty jadi ingat, dia lalu ingin memperingatkan Dr. Brown. Tapi ilmuwan eksentrik itu menolak mendengar kejadian di masa depan. Dr. Brown menunjukkan rencana tentang bagaimana membuat petir besar akan menyambar ke arah mobil DeLorean. According to the flyer, at precisely 10:04 p.m., just as the connecting hook makes contact. Tapi tahu-tahu Lorraine datang. Ternyata dia mengikuti Marty sejak dari kafe. Mengejutkannya lagi, Lorraine malah minta Marty buat datang ke pesta prom sebagai pasangannya Lorraine. Kelihatan sekali kalau Lorraine kagum sama keberanian Marty melawan Biff. Tahu itu akan mengacaukan masa depannya, Marty lalu menemui George dan membuat rencana agar Lorraine bisa suka sama George. Dia bilang akan pura-pura mengganggu Lorraine, dan di saat itulah Marty minta George datang dan memukulnya. Hari penentuan pun tiba. Marty dan Dr. Brown sudah mempersiapkan mobil DeLorean di jalanan dekat balai kota. Marty sekali lagi coba memberitahu kejadian tertembaknya Dr. Brown. Tapi lagi-lagi Dr. Brown melarang Marty mengatakan apapun. Marty pun memutuskan menulis sebuah surat yang akan ditinggalkan buat Dr. Brown. Sementara itu pesta prom sudah dimulai. Lalu datang Marty bersama Lorraine. Di dalam gedung, George juga sudah datang. Dia melihat jam 9. Waktunya menjalankan rencana yang dibuat dengan Marty. Sedangkan di parkiran, tahu-tahu malah muncul Biff menarik keluar Marty. Dia masih marah sama Marty. Biff mengganggu Lorraine, sedangkan Marty dibawa pergi sama anak buahnya Biff, menguncinya dalam bagasi sebuah mobil. Untungnya, ada kelompok pemain musik yang menolong Marty keluar. Sedangkan George datang ke parkiran sesuai rencana. Dia membuka pintu untuk menyelamatkan Lorraine. Sayangnya, ada yang tidak sesuai. Yaitu yang ada di situ adalah Biff, bukan Marty. Biff dengan mudah membuat George tak berdaya. Tapi melihat Lorraine didorong, amarah memenuhi kepalanya George. Lalu, yap, akhirnya ayah Marty itu berhasil menemukan keberaniannya. Biff terkapar pingsan kena pukulan maut George. Dan hal yang seharusnya terjadi pun akhirnya terwujud. Lorraine terpesona pada George. Tapi pas Marty ngecek foto, sosok kakaknya belum muncul kembali. Bahkan sosok adiknya juga sudah menghilang setengah. Marty berlari ke arah para pemain musik dan minta mereka bermain agar acara dansa dimulai. Dan momen George berciuman sama Lorraine pun bisa terjadi. Sayangnya, tangan pemain gitar terluka gara-gara menolong Marty tadi. Mereka tentu tidak bisa lanjut tampil karena kekurangan orang. Dan terpaksa, Marty lah yang bermain gitar. Sambil tampil,
Marty mengawasi dan menunggu momen antara George dan Lorraine. Tapi tahu-tahu Marty merasa lemas. Ternyata tangan kanannya mulai menghilang. Artinya masa depan sedang berubah. Untungnya sekali lagi George menemukan keberaniannya dan dia mencium Lorraine. Marty pun langsung segar kembali. Foto dia bersama saudara-saudaranya juga kembali normal. Marty ingin pergi karena sudah waktunya petir menyambar. Tapi dia diminta memainkan satu lagu lagi. Marty pun setuju, mengingat di masa depan dia gagal audisi buat tampil di pesta prom. Tapi Marty punya ide buat membawakan lagu blues yang di tahun 1955 belum begitu populer. Suasana langsung berubah jadi meriah, alih-alih melo seperti sebelumnya. Di akhir lagu, Marty bahkan memberikan keahliannya bermain melodi gitar yang tidak pernah dilihat di masa itu. Tapi dia langsung menyadari, semua orang malah bengong dan heran melihat penampilan Marty barusan. Marty pun pergi. Dengan sebelumnya dia pamitan dulu dengan George dan Lorraine. Dr. Brown sudah menunggu di bawah menara jam. Dia segera mengomeli Marty yang hampir terlambat. Mereka segera menyiapkan DeLorean untuk perjalanan waktu, menyetel tepat di waktu Marty pergi dari masa depan sebelumnya. Marty berpamitan pada Dr. Brown, tapi ilmuwan itu malah menemukan surat yang ditulis Marty. Dr. Brown marah dan merobek-robek surat tersebut. Tahu-tahu kabel yang dipasang malah copot. Dr. Brown segera pergi ke atas menara jam buat memasang kabel itu lagi. Marty segera masuk mobil dan mengambil jarak agar bisa mencapai kecepatan 140 km per jam. Tapi tiba-tiba mesin mobil tidak bisa dinyalakan, sedangkan petir sudah mulai menyambar. Dr. Brown sendiri sempat terpleset dan bergelantungan pada jam besar. Marty masih coba menyalakan mesin DeLorean. Untungnya menyala tepat waktu. Marty segera menginjak pedal gas kuat-kuat. Mobil melaju ke arah menara jam. Masalah kembali terjadi. Kabelnya nyangkut dan kurang panjang. Pas dipaksa ditarik, justru yang bawah yang copot. Sedangkan petir besar sudah terlihat akan menyambar. Dr. Brown pun nekat meluncur ke bawah buat memasang kabel yang lepas. Dan yap, Marty berhasil kembali ke tahun 1985. Dia langsung ingat kalau dia ingin mencegah terbunuhnya Dr. Brown. Tapi mobilnya malah mogok. Marty pun segera lari sekencang-kencangnya. Tapi dia sampai pas Dr. Brown sudah tertembak. Marty sempat melihat momen dirinya sendiri berangkat ke masa lalu. Dia lalu menghampiri Dr. Brown yang tergeletak. Tapi ajaibnya, Dr. Brown masih hidup. Ternyata Dr. Brown memakai rompi anti peluru. Dan ternyata juga Dr. Brown di masa lalu membaca surat yang ditulis Marty. Dr. Brown lalu mengantar Marty pulang dan ngomong, kali ini dia akan lanjut ke rencana semula, yaitu pergi ke masa depan. Marty bangun di pagi hari. Dia kaget melihat furniture di rumahnya jadi mewah. Bahkan kakak dan adiknya berubah tampilan, termasuk ayah dan ibunya yang terlihat langsing. Ternyata keluarga McFly sekarang kaya raya. Dan Biff, yang sebelumnya atasan George, sekarang jadi tukang poles mobil. Ternyata George menuruti nasihat Marty di masa lalu dengan membawa novel tulisannya ke penerbit yang akhirnya jadi bestseller. Kejutan lainnya, George membelikan Marty mobil baru yang sangat diidam-idamkan sama Marty. Dan film pun tamat. Gimana, friend? Cukup seru kan film lawas ini? Nah, kalau misal kalian bisa beneran kembali ke masa lalu, apa kalian ingin mengubah sesuatu? Tapi ingat, kata Dr. Brown, hal itu akan mengacaukan masa depan. Sekian dulu videonya. Jangan lupa beri like dan komen kalian. Dan
Sampai jumpa di video berikutnya.